Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian-kajian kemakrifatan ala Mbah Mbuh agar menambah wawasan ilmu-ilmu ibadah kita. Kali ini saya ingin memberikan kesempatan kepada Bang Admin yang katanya ada unek-uneknya nih, nggak tahu di mana unek-uneknya itu katanya, sambil saya membenarkan sorgan membetulkan. Ayo monggo Bang Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan masalah sholat harus menghadap kiblat atau Ka'bah. Itu menurut syariat harus wajib. Menurut makrifat penjelasannya gimana, Gus? Oh, jadi penjelasan secara kemarifatan ya. Kalau menghadap kiblat ini wajib. Ya. Sholat menghadap kiblat ini wajib. Ya. Kiblat ini kok bukannya ke barat, ke timur, itu enggak. Kita melihat posisi negara ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia ini ke barat ya, tapi nyerong ya. Nyerong itu dilihat nanti. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok harus menghadap ke sana? Ya, satu, karena umat Islam ini biar bersatu dalam satu titik, yaitu untuk menuju kepada Allah Ta'ala ini. Kenapa harus menghadap ke sana? Ini ilmu yang perlu kita buka. Ini alam bambu ya lur ya, alam bambu. Alam bambu ini biar menambah wawasan aja. Ya, tidak merubah hukum ataupun apa enggak, cuman melebarkan. Dalamnya ini saya buka. Kenapa kita harus bisa menghadap Ka'bah? Ingat, ya, orang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah berputar 7 kali. Yang kita pertanyakan ini, di Ka'bah itu ada apa? Kenapa harus Ka'bah? Ingat loh, Ka'bah ini dulu ada sejarahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim dengan anaknya yaitu Ismail. Nah, di dalam Ka'bah ini ada makamnya Nabiullah Ibrahim. Sholat ini kita ambil yaitu sholli hubungan, yaitu hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam, hubungan kepada Allah. Biar sampai kita hubungan kepada Allah, kita lewat namanya hablum minan nas dulu. Baru setelah hablum minan nas, hablum minal alam. Setelah hablum minal alam, baru ke hablum minallah. Dengan cara gimana? Dengan cara kita harus mempunyai kiblat. Kiblat kita apa? Yaitu Ka'bah yang di dalamnya ada makamnya Nabiullah Ibrahim. Ini jenengan menghadap kiblat pun kalau jenengan tidak paham maknanya, maka jenengan belum dapat ilmunya, lur. Saya bilang ilmunya ya. Kalau masalah diterima atau Allah alam itu hakimnya Allah Ta'ala. Ini ilmunya. Kita pelajari dari makomnya Nabiullah Ibrahim. Siapakah Nabiullah Ibrahim? Ingat lur. Nabiullah Ibrahim itu dalam sejarahnya, yaitu yang pertama dia berani memberantas kesyirikan, yaitu berhala, memberantas berhala. Walaupun itu dalam sejarah ada yang mengatakan itu dari orang tuanya, ada yang dari pamannya ya. Tapi wallahu alam itu tuh tidak apa-apa. Yang penting kita ini tidak boleh menyekutukan Allah. Artinya ibadah jenengan ini benar-benar hanya untuk kepada Allah Ta'ala. Bukan untuk lainnya, bukan untuk keduniawian. Sholat nanti untuk keduniawian, itu nggak boleh. Sholat untuk pangkat, ini nggak boleh. Sholat untuk biar kaya, ini nggak boleh. Itu kesyirikan, lur. Yaitu menyekutukan Allah. Padahal sholat jenengan ini hanya untuk mencari keridhoannya Allah Ta'ala. Seperti sejarahnya Nabiullah Ibrahim yang memberantas berhala. Paham ya? Ini. Kenapa kita harus menghadap kiblat? Terus yang kedua, Nabiullah Ibrahim itu akhirnya ditangkap. Dihukum dibakar. Tapi tidak mempan. Artinya apa? Ketika kita ini melakukan ibadah sholat agar kita mendapatkan ilmunya, sama seperti Nabiullah Ibrahim, ketika kita ini dibakar artinya dihujat, dihasut, difitnah, dicaci maki, tidak pernah kita membalas dengan keburukan. Tidak terpengaruh emosi kita, lur. Tidak terpengaruh dengan emosi. Kita bisa menahan emosi. Tetap kita balas dengan kebaikan. Itulah kenapa kita harus menghadap kiblat. Ini yang kedua. Ya, Lur ya.
Nah, terus kalau jenengan sholat itu tadi, tidak bisa memberantas kesyirikan, terus jenengan dihujat, dihasut, difitnah, jenengan emosi, marah, ya berarti jenengan belum menghadap kiblat, itu namanya lur. Sholatnya jenengan masih kayak gini, percuma. Ya, ini. Terus kita lanjutkan. Ingat, yang selanjutnya adalah Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Artinya apa? Anak ini filosofi daripada titipan. Anak ini titipan, lur. Artinya kita mau mengorbankan titipan-titipan daripada Allah Ta'ala. Titipan itu apa saja? Banyak, lur. Ya, raga, ini titipan. Raga. Harta benda, itu titipan. Ya, umur, itu titipan. Apa saja, karena kita ini nggak punya apa-apa, lur. Ya, kita ini nggak punya apa-apa, semua itu milik Allah. Dititipkan kepada kita, ini kita mau mengorbankan. Waktu kita korbankan. Makanya ketika jenengan mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, adzannya mending rapi lho, karena saya nggak biasa adzan lho. Tapi nggak apa-apa, ini cuma iklan ya. Artinya ya, jenengan harus bergegas lur untuk menunaikan ibadah sholat. Kalau jenengan mengolor-ngolor, berarti jenengan melalaikan titipan daripada Allah Ta'ala. Ya, jenengan harus mau mengorbankan sedekah, zakat, infak. Ya, jenengan ada yang membutuhkan, terus kok jenengan kok tidak membantu, padahal jenengan mampu untuk membantu. Berarti jenengan tidak seperti sholat, lur. Percuma sholat jenengan. Kalau jenengan sholat 5 waktu, dubrak, tidak memahami ilmunya, maka akan sia-sia. Mudeng, lur. Ya, mudeng, lur ya. Oke, ya. Artinya kayak gitu. Jadi harus kita pahami benar-benar. Ketika mata ini melihat, telinga ini mendengar, ada orang yang membutuhkan, maka segera jenengan bantu, lur. Karena semata-mata apa yang ada di kita ini semua titipan Allah Ta'ala. Harta benda semua titipan Allah Ta'ala. Loh, kalau titipan Allah Ta'ala, terus jenengan ada orang membutuhkan, jenengan tidak diberi, ya Allah Ta'ala juga marah, lur, pada jenengan, lur. Ya, marah nggak, lur? Nah, ini, ya. Kita lanjutkan, lur. Ya, itu tadi udah disuruh menyembelih anaknya. Akhirnya apa? Malaikat Jibril datang, ya, diganti dengan akhirnya ketika Nabiullah Ibrahim ini mau menyembelih Ismail, akhirnya malaikat Jibril menggantinya dengan domba. Artinya apa, lur? Kita ini harus bisa mengendalikan kederajatan kita, lur. Artinya ketika jenengan sholat, ini jenengan jangan untuk kederajatan, lur. Pengen dialem, ingin menjadi wah, pengen merasa hebat sholat jenengan atau ibadah jenengan biar orang dapat pujian dari orang. Ini nggak boleh, lur. Ya, itu namanya nanti larinya ke kesirikan. Ya, paham ya? Mengapa ini sholat harus menghadap kiblat? Artinya kita harus bisa memahami sejarahnya Nabiullah Ibrahim, dan ketika kita sholat, kita juga bisa melaksanakan seperti itu. Nah, kalau jenengan sholat pun tapi jenengan tidak bisa melakukan itu, ya sholatnya jenengan sia-sia, lur, gedubrak, akhirnya tidak bisa merubah alaqul karimah jenengan. Ya, sholat 5 waktu, tapi sama orang masih mungsuhan. Ya. Emosi tidak bisa mengendalikan, ya sia-sia, lur. Terus sholat jenengan ini mau buat apa, lur? Padahal sholat jenengan ini harus menghadap kiblat. Ya, paham? Paham, lur? Ya, kalau sudah paham, kita tutup dulu aja, lur ya. Nanti kita sambung lagi, ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu, lur? Ada? Sebabnya apa tuh? Menanyakan masalah warna dari warna hitam. Ya, terus? Orang-orang sekarang kan mencari warna putih. Ya. Copotnya gimana? Filosofinya adalah kayak gini, lur. Kenapa Ka'bah ini ya berwarna hitam? Ingat, Ka'bah ini ada pojok 4. Itu melambangkan sifat 4 kita, ya. Ketika kita bisa mengendalikan sifat 4 kita ini,
jangan minta dialam lur, minta dibikin kayak putih biar hebat ndak. Ya. Paham artinya? Ya. Jadi jangan sampai ketika jenengan melakukan apa saja, jenengan biar kelihatan putih atau kelihatan baik. Ndak usah. Biar Allah yang menjadi hakimnya. Biar Allah yang mencatat. Karena kita ini hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Artinya kayak gitu lur. Makanya disimpulkan dengan hitam. Biarlah. Nggak ada orang yang tahu ibadah kita, keikhlasan kita. Ya, kita nggak usah minta direken. Ya. Yang penting selalu hanya untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itu disimpulkan dengan warna hitam. Maka pernah katanya ada tulisan La ilaha illallah. Itu ditulis di kain berwarna hitam dengan tulisan putih. Artinya apa? Kita ini benar-benar mengabdi kepada Allah Ta'ala. Ini nggak minta pujian. Nggak minta biar kita ini dilihat orang. Yang penting kita benar-benar mencari ridhonya Allah Ta'ala. Paham ya lur ya? Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lur? Monggo? Monggo? Nggak ada? Ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, saya tutup aja lur ya. Nanti kita sambung lagi ya. Ya. Semoga apa yang tadi saya kaji bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua, menambah wawasan ilmu-ilmu ibadah marifat jenengan, biar ibadah jenengan ya ke depan biar lebih baik dan bisa mendadani untuk akhlakul karimah kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi